Jangan lupa klik like, subscribe, loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Febri kali ini di UKBM yang ketiga, bagian yang kedua, dengan materi penerapan eksponensial. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita mulai ya dengan kegiatan belajar 2 dari UKBM yang ketiga, yaitu penerapan eksponensial. Di sini nanti ada beberapa yang akan dibahas ya. Kurang lebih ada 3. Untuk yang lainnya, contoh-contoh penerapan eksponensial lainnya, kalian bisa pelajari di sumber belajar yang lain. Untuk yang pertama, fungsi pertumbuhan. Di sini setelah kita belajar fungsi eksponen, menggambar grafik fungsi eksponen di KBM 1 dan 2, Kak, kita akan belajar tentang penerapan fungsi eksponensial, yaitu fungsi pertumbuhan. Nah, di sini fungsi pertumbuhan itu grafiknya fungsi naik ya, jadi monoton naik. Nah, contoh dari fungsi pertumbuhan misalnya pertumbuhan penduduk dan fungsi bunga majemuk. Nah, misalnya ada jumlah penduduk Kabupaten Bekasi nih menurut sensus 2010 yaitu sebanyak 2.630.401 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduknya per tahun cukup tinggi yaitu 4,7%. Bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2020? Atau misalnya 2021 ya, yang belum. Ini bisa kita lihat nanti di kegiatan Yuk Mencoba 1. Oke, kita coba jawab soal tadi ya, contoh soal yang jumlah penduduk Bekasi. Nah, di sini menentukan fungsi pertumbuhannya. Tahun 2011 berarti sebagai T1. Di sini jumlah penduduk awalnya yaitu 2.630.401. Ditambah tingkat pertumbuhannya yaitu 4,7% dikalikan dengan jumlah penduduknya. Hasilnya adalah 3.866.689. Begitu juga untuk tahun 2012. Nah, T-nya T2. Dia adalah berarti jumlah penduduk di tahun 2011 nih 3.866.689 ditambah tingkat pertumbuhannya dikalikan dengan penduduk di tahun 2011. Hasilnya 4.048.423. Nah, kalau untuk yang tahun 2020 bagaimana? T-nya T yang berapa? Nah, untuk mencarinya kita bisa misalkan nih ya, Y0 itu jumlah penduduk awal, kemudian R-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun. Nah, kita bisa isi di sini. Untuk tahun ke 0 berarti Y0, kemudian tahun yang pertama berarti Y0 ditambah R dikali Y0. Tingkat pertumbuhan penduduknya ya. Maka ini bisa kita faktorkan, Y0-nya dikeluarkan menjadi Y0 dikali dengan 1 plus R. Untuk tahun yang kedua, nah, tahun kedua itu kan berarti jumlah penduduk tahun pertama, berarti yaitu Y0 dikali 1 plus R, ditambah tingkat penduduknya dikalikan dengan tingkat pertumbuhan dikalikan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk sebelumnya di tahun pertama yaitu Y0 kali 1 plus R. Maka kita faktorkan, kita dapat hasilnya. Ini Y0-nya, kita lihat ya. Itu berarti di sini, nah ini Y0 ditambah 1 plus R ditambah R dikali jumlah penduduk di tahun pertama, Y0 dikali 1 plus R. Maka kalau Y0 dikali 1 plus R-nya dikeluarkan, nah ini berarti tinggal kalikan 1, dikalikan sisanya R. Nah, hasilnya ini, Y0 dikali 1 plus R dikalikan 1 plus R. Maka ini berarti berapa? Y0 ditambah 1 plus R pangkat 2. Ini bisa kita tulis pangkat 2. Untuk tahun yang ketiga, berarti ini tahun kedua apa? Y0 dikali 1 plus R semua dipangkatin 2 ditambah R dikali yang penduduknya yang tahun kedua Y0 kali 1 plus R pangkatin 2. Dapat berapa hasilnya? Y0 kali 1 plus R pangkat 3. Nah, bisa kita lihat ya,
Kebayang ya, berarti ini juga bisa panjang gitu ya. Nanti hasilnya ini apa? Y0 kali 1 plus R pangkat 4. Kalau dia pangkatnya T, berarti Y0 dikali 1 plus R pangkatin T. Maka kita bisa perumum jumlah penduduk pada tahun ke T-nya. Di sini apa? Y0 YT gitu ya, sama dengan Y0 dikali 1 plus R pangkat T. Nah, ini akan menjadi persamaan 1, 1. Untuk selanjutnya, ini rumusnya ya, jadi ingat-ingat untuk fungsi pertumbuhan seperti itu. Maka sekarang tugas kalian adalah menghitung berapa perkiraan penduduk Bekasi yang tadi itu kalau di tahun 2020. Kalian tulis jawabannya di buku tugas ya. Oke, untuk contoh soal agar kalian bisa mengerjakan tugas yang tadi itu, kita lihat jika diketahui jumlah penduduk di daerah X pada tahun 2010 sekitar 15 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sekitar 2%. Nah, berapa jumlah penduduk di akhir tahun 2020? Nah, ini mirip ya sama soal yang tadi, hanya beda angkanya saja. Kita lihat penyelesaiannya. Pada tahun 2020, berarti T sama dengan 2020 dikurangin 2010, yaitu 10. Nah, dengan menggunakan rumus yang satu-satu yang sudah kita dapat tadi, maka YT atau Y10 sama dengan 15 juta ini ya, dalam juta berarti dikali 1 ditambah 2%, pangkatinnya 10. Maka 1 plus 2% itu adalah 1,02, pangkatin 10 dikalikan dengan 15. Hasil yang diperoleh adalah 18 juta, 285. Kita ambil 3 desimal. Jadi jumlah penduduk daerah X-nya pada akhir tahun 2020 yaitu 18 juta 18,285 juta jiwa. Nah, untuk menghitung ini gimana? Masukin ke kalkulator. Kita lihat caranya ya. Oke, tadi kita akan hitung 15 gitu ya. Maka kita ketik 15 dikali, nah ini kita pencet dikali, berapa tadi yang 1,02 gitu ya. Pangkatnya nih kita pencet yang ini 10. Nah, kita dapat langsung nih 18,2849163. Karena kita pakai 3 desimal berarti 18,285. Kayak gitu. Mudah ya. Kita lanjutkan dengan contoh fungsi pertumbuhan yang kedua atau penerapan eksponensial yang kedua yaitu bunga majemuk. Nah, tentu kalian tidak asing ya dengan istilah bunga. Kalau misalnya nabung di bank atau orang tua kalian atau kalian sendiri yang sudah punya tabungan gitu ya, tentu tidak asing dengan istilah bunga bank. Nah, kalau bagi seorang muslim itu haram ya, atau nggak boleh. Nanti kita akan lihat kenapa tidak bolehnya ya, bisa jadi jawab secara matematikanya. Nah, bagaimana sih sebenarnya perhitungan bunga bank yang menggunakan bunga majemuk? Di sini bukan bunga tunggal ya. Kalau waktu di SMP kalian pernah belajar yaitu bunga tunggal. Nah, fungsi pertumbuhan di sini contoh lain sebagai selain bunga majemuk, contoh lain bunga majemuk selain bunga bank itu yaitu bunga yang dibayarkan peminjam yang meminjam uang kepada rentenir. Nah, sekarang banyak tuh ya secara online rentenir-rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang berbunga-bunga. Nah, istilahnya bunga majemuk. Kita lakukan percobaan yang kedua. Di sini, misalkan MO adalah modal awal atau pokok pinjaman, B-nya adalah suku bunga majemuk per tahunnya, T adalah lamanya transaksi, maka besarnya modal atau pinjaman pada tahun ke T yang disajikan bisa seperti ini. Kita langsung ya ke percobaan yang kedua. Misalkan M0 itu adalah modal awal pokok pinjaman, B-nya suku bunga majemuk per tahun, T itu lamanya transaksi. Nah, kita isi tabel-tabel di kotak ini. Waktu dalam tahun, untuk yang tahun pertama modal awalnya M0, bunganya berarti B dikali M0. Kemudian kalau untuk yang modal pada tahun ketiknya, jadi sudah ditambahin bunga, berarti M0 ditambah B dikali M0. Untuk yang tahun kedua, nah, berarti modal awalnya menjadi yang ini nih. Nah, ini kalau kita tulis M0 ditambah B dikali M0 itu adalah sama dengan, nah ini sama dengan M0. Oke, sebentar.
Ini M0 dikali 1 plus B. Ya, M0 kali 1, M0, M0 ditambah B kali M0 ini. Maka ini yang modal awal untuk tahun kedua adalah berarti modal pada tahun ke-1. Nah, kemudian bunganya B dikali M0 dikali 1 plus B. Nah, sedangkan modal pada tahun ketiga berarti modal tahun ini, modal awalnya ditambah bunganya. Nah, seperti ini. M0 dikali 1 plus B ditambah B dikali M0 kali 1 plus B. Hasilnya M0 kali 1 plus B kali 1 plus B. Maka bisa ditulis juga M0 dikali 1 plus B pangkat berapa? 2. Untuk yang modal awal ini berarti M0 yang tahun ketiga ya, 1 ditambah B pangkatnya 2. Sedangkan bunganya berarti B dikali M0 kali 1 plus B pangkatin 2. Nah, yang di sini berarti gimana? Sama, berarti ini semua ditambahin. Nah, nanti akan kita dapat hasilnya apa? M0 dikali 1 plus B pangkatin 3. Gitu seterusnya ya untuk 4, 5, 6, dan seterusnya sampai di T. Sampai di T berarti apa? M0 dikali 1 plus B pangkatin T dikurangin 1. Nah, ini B-nya berarti bunganya apa? Berarti B dikali M0 dikali 1 plus B pangkatin T min 1. Nah, kalau modal pada tahun ketiknya kita dapat hasilnya berarti ini M0 dikali 1 plus B pangkatin T. Kita jadikan, maka MT adalah modal pada tahun ke T, yaitu apa ini? M0 kali 1 plus B pangkatin T. Nah, ini akan menjadi rumus 1, 2. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Seorang karyawan bernama A karena terdesak kebutuhan gaya hidup meminjam sejumlah uang kepada seorang rentenir sejumlah 30 juta rupiah untuk membeli sebuah motor keluaran terbaru. Rentenir itu memberikan pinjaman tapi dengan bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Utang tersebut dalam jangka waktu 5 tahun dan dibayarkan setiap bulannya. Berapa jumlah utang karyawan bernama A tersebut setelah akhir tahun ke-5? Kita lihat perhitungannya ya. Di sini bunganya itu kan kita simbolkan dengan R. 1% itu per bulan, berarti kalau setahun kali 12 bulan, yaitu 12% per tahun. Kemudian jangka waktunya berapa tadi? Jangka waktunya itu kan T. Ini ya, berarti T-nya sama dengan 5 tahun. Maka utang orang A itu, karyawan A itu selama 5 tahun berarti kita pakai rumus MT sama dengan M0 kali 1 plus R pangkatin T. Maka kita ganti T-nya dengan 5, M5 sama dengan berapa tadi M0-nya? M0-nya kita tulis di sini 30 juta. Nah, kita pakai 30 saja dikali 1 plus 12% pangkatin 5. Yaitu 30 dikali 1,12 pangkat 5. Berapa hasilnya? Kalian masukkan kalkulator. Gitu ya. Oke, hitung ya. Pakai kalkulator nih. 30 dikali. Oke, ini kemudian tadi berapa? 1,12. Nah, ini tutup kurung. Pangkatnya 5 tahun. Nah, ini dia hasilnya. 52,87. Kita ambil 2 desimal aja. Berarti 52,87 juta rupiah. Setelah 5 tahun tuh hutangnya. Jadi bedanya berapa selisihnya? Nah, 52,87 ya. Kita kurangin berapa ini tadi? Kalau kita pengen tahu selisihnya ya selama 5 tahun tuh keuntungan rentenir itu berapa? Kurangin 30. Hasilnya berapa? Sama dengan. Nah, itu dia 22,87 juta. Nah, itu keuntungannya doang atau bunganya doang. Jadi janganlah kalian sampai terjebak oleh rentenir atau pinjaman online yang pakai bunganya berbunga. Ya, jadi pesan moralnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan penerapan eksponen yang ketiga, yaitu fungsi peluruhan. Nah, ini nanti grafiknya fungsi monoton turun. Gitu ya. Fungsi peluruhan
gambaran contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang nggak sehari-hari juga ya, mungkin saintifik ya. Fungsi peluruhan. Kalian tentu pernah melihat berita-berita baik di televisi ataupun media informasi lainnya tentang ledakan bom. Dahsyat ya. Jadi jangan pernah coba-coba melakukan hal itu dengan alasan yang tidak dibenarkan agama ataupun negara. Dengan alasan apapun. Ya. Nah, ledakan itu berasal dari pemecahan radiasi oleh unsur radioaktif yang disebut peluruhan. Proses peluruhan dipaparkan dengan suatu persamaan yang disebut persamaan inti. Nah, kalian tahu nggak peluruhan zat radioaktif itu merupakan termasuk fungsi eksponen. Yang tadi ibu bilang, nanti eksponennya kalau digambarkan grafiknya fungsi monoton turun. Nah, untuk mengetahui rumusnya dari peluruhan itu, yuk kita lakukan, yuk mencoba 3. Misalkan N0 sama dengan jumlah zat radioaktif awal dan kemudian meluruh menjadi setengahnya. Di N sama dengan setengah dari N0. Memerlukan waktu tertentu. Waktu yang diperlukan oleh suatu zat radioaktif untuk meluruh setengahnya disebut waktu paruh, yang dilambangkan dengan T setengah. Nah, waktu paruh zat radioaktif itu beda-beda nilainya. Kita lihat nanti tabel ini ya. Nah, kita bisa lihat. Ini nanti kalau T-nya 0 berarti dia jumlah zatnya adalah N0. Kemudian meluruh dengan waktu T berarti setengahnya yaitu setengah N0. Dan kalau 2T berarti setengahnya lagi dari yang waktu T-nya T, gitu ya, setengah N0. Atau sama dengan setengah pangkat 2 N0. Kalau untuk yang 3T berarti setengah, sini kita lihat setengah dikali setengah pangkatin 2 kali N0. Berapa hasilnya? Setengah pangkat 3 N0. Yang 4T juga sama, berarti ini setengah dikali setengah pangkat yang hasil yang ketiga ini tadi 3 N0. Kalikan itu ya. Kemudian maka hasilnya setengah. Ini kenapa jadi pangkat 4? Karena ini kan setengah kali setengah ya. Bilangan pokoknya ini 1, bilangan pokoknya 3. Sama bilangan pokoknya ditambahin berarti 1 tambah 3 yaitu 4. N0. Ini pelajaran yang lalu banget ya. Begitu seterusnya sampai dengan NT. Berarti kalau NT berarti apa? Setengah pangkatin N kali N0. Gitu ya. Maka di sini kita peroleh kesimpulan bahwa zat pada saat T, NT atau N-nya adalah 1 per T. Ini apa berarti? N0 kali setengah pangkat N. Nah ini ya. N-nya adalah T dibagi T per. Ini rumus yang 1,3. Diingat-ingat rumusnya nih ya. Di sini berarti N0-nya adalah jumlah zat mula-mula. Kemudian T itunya, T setengahnya waktu paruh. T kecilnya adalah T1, harus memiliki satuan yang sama. Itu. Kita lihat contoh soal ya. Suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 30 hari. Agar zat aktif hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah asalnya, maka diperlukan waktu berapa hari? Kita lihat penyelesaiannya. Berarti ini yang diketahui apa? Kita lihat di sini diketahui T setengahnya adalah 30 hari. Kemudian N-nya berarti tinggal 1/8 dari awalnya jumlahnya ya. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya adalah T-nya. Kita jawab. Di sini rumus N adalah N0 dikali setengah dipangkatin T dibagi T paruh. Nah, tadi ini berapa? N-nya adalah, kita lihat ini persamaan ya. Berarti 1/8 NO sama dengan NO atau jumlah awal dikali setengah dipangkatin T dibagi T paruh. T paruhnya berapa? 30, berarti dibagi 30. Ini N0-nya udah sama ya. Nah, tinggal 1/8 sama dengan setengah pangkatin T dibagi 30. Persamaan
eksponen biasa ya. Step per 8-nya kita samakan penyebutnya ini kan bilangan pokok, sorry. Bilangan pokoknya kan setengah. Berarti ini setengah pangkat berapa kalau seper 8? 3 sama dengan setengah pangkat T per 30. Oke, bilangan pokok sudah sama kan? Lalu itu sama-sama setengah, maka kita tinggal pangkatnya aja. Berarti, oh ini 30 ya, sorry, lupa nolnya. Oke, berarti tinggal 3 sama dengan T per 30. Maka untuk mencari T-nya, kali silang kan? 3 kali 30. Berapa 3 kali 30? Ya, betul. 90. Ini apa tadi berarti 90-nya ini? Nah, 90-nya ini adalah waktunya. Berarti diperlukan waktu 90 hari untuk menjadi 1/8 jumlah asal. Gitu deh. Bisa ya? Mudah kan? Nah, kita sampai di bagian akhir ya. Jadi selain zat peluruhan zat radioaktif yang tadi itu, masih ada contoh fungsi peluruhan yang lainnya, yaitu penyusutan atau depresiasi nilai jual suatu barang. Coba kalian sebutin barang-barang apa yang menurun kalau dijual. Ibu kasih contoh satu ya, yaitu HP. HP itu kan nilai jualnya semakin turun kan. Nah, kalian nanti tuliskan apa-apa lagi gitu ya yang kalau dijual itu turun. Nah, di sini nih di lembar kosong ini. Kalian kan ada UKBM ya, silahkan UKBM-nya diisi, nanti dikumpulkan dengan tugas latihannya. Begitu juga sebaliknya, barang-barang apa aja kalau yang dijual itu justru mengalami kenaikan. Nah, Ibu kasih satu contoh, misalnya harga rumah. Itu kan semakin tahun bukan semakin murah, tapi semakin naik, semakin mahal. Nanti kalian tulis di sini ya jawabannya ya, ada barang-barang apa aja. Oke, untuk selanjutnya agar kalian bisa memahami tentang penerapan eksponensial, kalian bisa kerjakan latihan berikut. Nah, ini dibaca nih quote-nya. Sebenarnya bukan quote ya, ini ada Ibu ambil dari nas Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya sebersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang loh satu kali lagi, yaitu sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ini latihannya nanti kalian kerjakan di kertas atau di buku tugas, kemudian upload jawabannya di Google Classroom yang Ibu sediakan. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mudah-mudahan yang Ibu jelaskan ini bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.